Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Adani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini didirikan oleh Raja Sanjaya pada abad ke-8 tahun 732 Masehi, yang dimana lokasi kerajaan ini berada di Jawa Tengah. Dan kerajaan ini memiliki corak Hindu-Buddha yang dimana di bawah perintah oleh dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Sailendra atau Buddha dan dinasti Sanjaya yang dipersatukan melalui pernikahan. Lalu untuk masa kejayaan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang diberikan oleh teman saya Ibnu. Saya akan melanjutkan tentang materi masa kejayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno terjadi terutama di bawah dinasti Shailendra yang memerintah mulai akhir abad ke-8. Pada masa pemerintahan ini, kerajaan berhasil memperluas wilayah hingga ke Sumatera, Bali, dan Nusantara. Serta menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Asia Timur dan Asia Tenggara seperti India dan China. Pencapaian penting termasuk pembangunan Candi Borobudur oleh Raja Simaratungga yang merupakan monumen Buddha terbesar di dunia. Selain itu, Candi Prambanan dibangun sebagai simbol kebudayaan Hindu. Di bawah pemerintahan dinasti Shailendra, bidang politik, ilmu pengetahuan, dan seni berkembang pesat. Namun, keruntuhan terjadi pada awal abad ke-10 akibat politik internal dan persaingan dengan kerajaan lain. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Dinda Syakira akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno dapat dipahami dari beberapa faktor. Faktor pertama yaitu bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi. Pada tahun 928 Masehi, letusan ini menyebabkan kerusakan parah pada candi-candi dan permukiman penduduk. Lahar panasnya dan abu vulkaniknya menimbulkan sebagian besar wilayah kerajaan, mengganggu aktivitas pertanian dan menyebabkan banyak penduduk meninggal dan mengungsi ke daerah lain. Yang kedua, perebutan kekuasaan, yaitu konflik internal. Kerajaan Mataram kuno terdiri dari dua dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra yang menganut agama Hindu dan Buddha. Kedua dinasti ini sering bersaing dan saling menyerang untuk merebut tahta kerajaan. Yang ketiga, perpindahan pusat kerajaan. Pemindahan ibu kota pada tahun 928 Masehi, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan ini dilakukan untuk alasan keamanan dan strategi, tetapi juga menimbulkan akibat negatif. Dan yang terakhir, serangan kerajaan Sriwijaya. Dendam Balaputra Dewa, perselisihan antara kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya juga berperan dalam keruntuhannya. Dendam Balaputra Dewa terhadap Rakai Pikatan dari dinasti Sailendra memicu permusuhan yang berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Serangan kerajaan Sriwijaya semakin parah ketika kerajaan Mataram kuno pindah ke wilayah Jaya Timur. Halo, perkenalkan nama saya Belia Mutiara Aprili. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang peninggalan kerajaan Mataram kuno. Mencakup berbagai prasasti dan candi yang menunjukkan warisan budaya Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Beberapa peninggalannya penting meliputi yaitu seperti Candi Borobudur. Candi Borobudur terbesar di Indonesia pada tahun abad ke-8. Candi Prambanan juga adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun pada abad ke-9, dan Candi Tanggal menyatakan didirikannya lingga oleh Raja Sanjara pada tahun 732 Masehi. Dan yang terakhir adalah prestasi Kalasan, yaitu mencatat permohonan untuk membangun Candi Kalasan pada tahun 778 Masehi.